seorang muslim, ya, kita tidak bisa terlepas daripada Al-Quran. Karena Al-Quran adalah wabayyinatim minal huda wal furqan, adalah bil bayyinat, adalah untuk memperjelas, sebagai hudan, sebagai petunjuk. Al-Furqan adalah sebagai pembeda, ya. Tetapi tentu saja barangkali marilah sedikit kita buka wawasan kita, ya. Sebagaimana pertanyaan dari teman-teman mahasiswa, ya, yang dari UIN, ya, kepada Abah, mungkin Abah akan jawab dari sahabat-sahabat dari Sunan Kalijogo, ya, kalau tidak salah, ya, dan bahwa untuk kehidupan kita di akhir zaman ini, ya, walaupun kita berpegang kepada petunjuk Al-Quran, dan biasanya kita tidak akan pernah terlepas daripada tafsir, ya, maka ratusan tafsir Al-Quran yang sudah ditulis bahkan jauh dari mulai dari 1000 tahun yang lalu, 1200 tahun yang lalu, ya, tentu adalah pemahaman tafsir adalah sangat berbeda, ya. Tentu adalah juga untuk kita hidup di zaman yang semacam ini adalah kita akan berbeda, silakan, betul, ya, akan berbeda dengan keadaan yang sekarang ini, ya. Ya. Maka kita harus cerdas menafsirkan Al-Quran untuk akhir zaman sekarang kita ini, dan ya, karena dibutuhkan, ya, di akhir zaman ini adalah kurang lebih ada 12 keilmuan, ya sahabat, ya, untuk bagaimana sebagai alat pendukung menafsirkan Al-Quran. Jadi berbeda sekali dengan para ulama kita dahulu. Kita tidak bisa merendahkan ulama kita dahulu, tetapi yang harus kita realistis adalah bahwa apa yang Allah buka kepada ulama kita dahulu 1000 tahun yang lalu, tentulah disesuaikan dengan ayat-ayat kauniyah. Dengan ayat-ayat kauniyah yang ada pada saat itu, tentu akan berbeda kondisinya dengan hari ini, ya. Maka inilah mungkin barangkali kalau dalam kacamata Abah buat teman-teman dari UIN, ya, kalau dari kacamata Abah, kenapa Islam tertinggal dari berbagai hal sekarang? Tertinggal dari segi teknologi, tertinggal dari ilmu pengetahuan, bahkan kita tertinggal jauh dalam ilmu ekonomi, tertinggal jauh dalam ilmu antariksa, tertinggal jauh dalam ilmu geologi, biologi, genetika, ya, dan lain sebagainya. Bahkan Islam sekarang sudah tertinggal jauh, ya. Mungkin barangkali ada satu Islam yang disebut Syiah Iran, ya, yang masih sedikit, ya, masih, karena memang dari awal pun ulama-ulama Persia adalah, termasuk Imam Ghazali pun adalah dari Persia, dan Persia itu sekarang adalah Iran, ya. Maka mereka hari ini masih berkembang ilmu genetikanya, ilmu geologinya, bahkan ilmu drone, ilmu antariksa, mereka adalah berkembang, ilmu kimia dan lain sebagainya. Tetapi jujur saja, ya, barangkali ini tidak boleh diperdebatkan, tidak boleh dipertentangkan, tapi Abah ingin buka kepada kalian semua bahwa kita telah terjebak dengan penafsiran lama yang sangat jauh dengan kondisi alam hari ini, ya sahabat, dalam segala perkara, ya. Karena menafsirkan Al-Quran, dan Al-Quran kita sudah paham lebih dari 11 ayat Allah mengatakan Al-Quran itu penuh dengan perumpamaan. Watilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha ilal alimun. Al-Quran itu adalah watilkal, ada banyak perumpamaan. Terlebih lagi sahabat, luar biasanya Al-Quran bicara tentang ilmu geologi ada dalam Al-Quran, astronomi ada dalam Al-Quran, ilmu genetika ada dalam Al-Quran, ilmu biologi ada dalam Al-Quran, fisika ada dalam Al-Quran, antropologi ada dalam Al-Quran. Maka sesungguhnya kalau seandainya kita maaf sekali, ya, sekali lagi, ya,
tanpa kita untuk merendahkan ulama kita dahulu yang hidup 1000 tahun yang lalu menafsirkan Al-Quran, yang 12 keilmuannya belum ada, ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu mani, ilmu, dan juga adalah ilmu-ilmu linguistik, ya, ilmu banyak ilmu yang diperlukan untuk menafsirkan Al-Quran. Apalagi pada saat Allah bicara genetika, penciptaan manusia, inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj. Disitulah maka sebetulnya Allah sedang bicara pada saat fal yanduril insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wa taraib. Sesungguhnya Allah sudah bicara tentang genetika, nutfah, nuktah, alaqah, mudghah. Sesungguhnya itu adalah, tentu saja para mufassirin kita dahulu tidak memiliki ilmu itu. Kalian harus paham. Jadi kita ini, dan karena kita sekarang tidak bisa lagi adalah dengan alasan udah kita jangan coba-coba menafsirkan Al-Quran sesuai dengan hawa nafsu, tetapi faktanya hari ini kita ketinggalan ya dalam segala hal. Karena kita sudah tidak mau lagi dan kita selalu terjebak dalam penafsiran dahulu yang hari ini tidak korelasi lagi. Pada saat Allah bicara tentang bagaimana ada shifting, teleportasi saat itu adalah, dan bagaimana dunia transportasi hari ini sudah berbeda, sahabat. Kalau dulu memindahkan istana Ratu Balkis adalah dengan menggunakan ilmu kedipan, ya barangkali hari ini adalah sudah bukan di sana lagi korelasinya. Maka hari ini muncullah adalah AI, muncullah robot, muncullah drone dan lain sebagainya, teknologi-teknologi di dalam industri kedokteran, dalam industri setiap aspek. Ya, yang tentu saja sebagaimana, jangankan kita bicara 1000 tahun yang lalu atau 200 tahun yang lalu, 500 tahun yang lalu, zaman Abah waktu kecil saja TV belum ada di Indonesia, di orang sudah ada tadi semua ya, tadi semua. Maka penafsiran kepada perkembangan teknologi tentu adalah berbeda. Hari ini sahabat, bagaimana dunia televisi sudah berkembang luar biasa. Bahkan dunia telepon belum ada. Alat komunikasi saat itu hanya menggunakan adalah diawali zaman perang Morse, menggunakan sandi, dan kemudian juga akhirnya menggunakan belakangan ke sini adalah dengan telegram, ya, dengan menggunakan sandi-sandi untuk membaca pesan tadi semua. Dan hari ini sudah tidak begitu lagi, ya. Karena memang dunia ini adalah tagoyur, wajib berubah. Maka kalau penafsiran kita kepada Al-Quran diam ada 1000 tahun yang lalu, tentu hari ini orang Islam ketinggalan, dan ini fakta. Ya, hari ini sadar nggak sadar kita sudah ketinggalan jauh. Maka marilah mulai, dan Abah buat ngajak buat teman-teman mahasiswa di UIN ya, yang bertanya kepada Abah tentang apakah tafsir yang dahulu sudah ada, ratusan tafsir yang ditulis sebelum ya abad-abad awal, ya tentu saja. Bagaimana akan menafsirkan tentang astronomi? Di situ Allah bicara tentang bagaimana kita menembus langit kalau illa bisultan, kalau seandainya memiliki kekuatan. Ilmu antariksa belum berkembang saat itu. Mereka tidak akan paham mufassirin itu. Maka mereka menafsirkan apa yang ada saat itu sesuai dengan kepentingan saat itu. Maka marilah kita adalah mulai hari ini jangan lagi adalah berpikiran kolot hal-hal yang demikian. Karena faktanya kita sudah ketinggalan. Ya. Jadi silakan kalian tidak setuju dengan Abah, tapi Abah melihat karena saya keliling dunia dan saya menyaksikan Islam di negara lain adalah sudah jauh melangkah. Jadi sementara kita terjebak ke dalam tafsir-tafsir yang ditulis oleh para ulama kita adalah 500 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu. Jangankan 1000 tahun yang lalu, mobil saja belum ada, hari ini ada mobil. Ya, itu bahwa kehidupan dunia ini tidak akan pernah berhenti, akan tagoyur terus ditingkatkan oleh Allah nalarnya, akalnya. Maka sebenarnya kalau kalian sadar, sebenarnya sudah ada teori evolusi itu masih berlaku ya. Kalau kalian sadar, mungkin bapak-bapak yang umurnya sekarang udah 70-80 tahun, dulu yang paling cantik di Indonesia bisa dihitung siapa?
baru Widiawati, kemudian baru zaman Abah, zaman siapa ya, si Gusman dan lain sebagainya, bintang film itu. Sekarang anak RT saya di sini pun udah lebih cantik dari mereka. Karena sesungguhnya manusia ini mengalami adalah juga sama. Demikian pula bersamaan dengan itu adalah segala teknologi dalam ilmu komunikasi. Dulu kita mau bikin foto itu pergi adalah kemana? Ke Fuji Film, ke Ricoh, kemana? Sekarang udah hilang tuh mereka tuh. Rame, wartel, kan semua. Mulai ada telepon. Hilang sekarang. Gara-gara apa? Wartel hilang. Gara-gara adalah Android tadi semua. Nah, pertama muncul BlackBerry. Kemana sekarang BlackBerry? Hilang tadi semua. Sekarang sudah berbagi. Maka kalau kalian berpikir berhenti pada pemahaman 1000 tahun yang lalu, bahkan 200 tahun yang lalu pun sudah nggak sesuai dengan zaman ini. Kamu masih lagi zaman Abah waktu kecil, sahabat. Komunikasi itu jamaah saya menggunakan kaleng susu pakai tali. Halo, 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 gitu kan tadi semua. Kalau sekarang kan sudah enggak lagi tadi semua. Kalau dulu pergi kemana-mana itu ya tadi lah naik kuda gitu kan. Zaman Nabi aja masih naik kuda tadi semua. Naik unta, naik kuda. Sekarang Haji Warman udah nggak mau naik kuda, maunya naik Pajero. Tapi kadang-kadang orang sekarang naiknya pengen naik Pajero tadi semua. Tadi mau umroh naik pesawat kapal yang bagus, tapi pada saat baca tafsir, tolong dibatiin dulu mas, pada saat baca tafsir ingin kembali kepada tafsir yang dulu. Nah, ini kan, inilah yang sebetulnya orang Islam ketinggalan hari ini. Kita ketinggalan tadi semua ya. Maka mari kita lihat ada lebih dari 15 keilmuan yang dibutuhkan oleh mufasyirin modern. Semua. Karena Quran bicara genetika, berarti harus mengerti ilmu genetika. Quran bicara tentang fisika, ilmu fisik. Bagaimana harus mengerti ilmu relativitas, ilmu Newton, ilmu kekekalan energi EMC kuadrat, hukum Kepler, tadi semua, hukum Pythagoras, C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, dan lain sebagainya. Maka juga berlaku hukum tekanan, hukum Pascal di udara ini semua. Bagaimana udara bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Sehingga orang sekarang bisa menghitung kapan datangnya hujan, berapa ketebalan hujan, bisa dihitung sekarang itu. Dari semua. Hujan itu bukan sesuatu yang perkara yang bisa dibikin hujan itu. Tadi. Maka dengan ditaburkannya garam, NaCl di udara, jadilah hujan itu di mana dari semua. Jadi sekarang ini maka marilah kita buat ngajak. Ini terserah kalian. Kalau kalian masih beranggapan mau yang kolot seperti itu ya siap-siap saja. Tapi tadi kalau bisa ya ngomongnya sekarang masih pakai kaleng susu, pakai tali gitu kan tadi. Kalau mau pergi kemana-mana tadi semua ya pakai mobilnya ya kalau bisa ya zaman dulu mobil pakai kijang kotak aja udah nggak mau sekarang kan, pakai Jamal aja udah mau ganti Pajero tadi semua. Ini kita ini kadang-kadang sadar nggak sadar. Ingat Pak, tafsir itu tafsir ya. Jadi jangan kita selalu menganggap memutuskan soal tafsir itu harga mati. Yang nggak bisa, namanya juga tafsir. Tafsir itu perkiraan. Dan maaf bagi Abah sendiri, kadang-kadang menggelikan kalau begitu membaca. Apalagi yang berkaitan misalnya dengan genetika. Pada saat Allah bicara sudah begitu canggih dalam Al-Quran. Bicara tentang bintang pengetuk. Allah sudah bicara tentang fisika di situ sebetulnya. Yang kemudian dibuktikan oleh mereka. Ya. Dan termasuk bisa pergi kita ke bulan dan lain sebagainya. Allah sudah membolehkan. Lihat dalam surat Yasin. Kita bisa selama itu makhluk dan kita memiliki kemampuan illa bisultan, kita bisa menjelajahi makhluk Allah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Allah menyuruh kita menjelajahi segala makhluknya, sahabat. Maka malam hari ini kita tidak akan ngaji yang dalam-dalam, kita ngomongin juga dah, supaya nalar kita terbuka tadi semua ya. Maka kata Abah, tafsir yang sudah ditulis 1000 tahun yang lalu itu sudah tidak relevan untuk hari ini. Ya, maaf ya, ini pandangan Abah. Silakan kalian berbeda pendapat. Dan Abah ini berbicara
dengan teman-teman yang sudah mulai jauh, misalnya teman di Spanyol. Karena Spanyol itu dulu Cordoba ya, Abah sudah ke sana dan bicara dengan mereka dan lain sebagainya. Maka marilah kita sekarang buat di sahabat-sahabat di pesantren tadi semua, bahwa untuk menafsirkan tafsir itu sekarang ini minimal membutuhkan 12 ilmu. Karena Al-Quran itu luar biasa Pak. Silahkan Bapak bicara ilmu apa saja di Al-Quran. Biologi ada, geologi ada, antropologi ada, sosiologi ada, fisika ada, kimia ada, bahkan matematika ada. Tadi semua. Bagaimana huruf-huruf Al-Quran itu bisa ketemu dengan angka yang begitu luar biasa. Seolah-olah huruf Al-Quran itu kayak magic tadi semua ya. Angkanya seperti dikunci oleh Allah sedemikian rupa. Tadi semua, sehingga malah Tesla bisa memahami 363 tadi semua ya. Dan angka 9 adalah angka yang masna wasula sawaruba, angka 9, 2, 3, 4, 9 tadi semua ya. Dan inilah sesungguhnya Al-Quran sudah bicara jauh kepada kita, tapi sayang kita adalah justru malah kita terjebak adalah dengan pola pikir yang kolot tadi semua ya. Mari kita lihat ya, kalau menurut Abah ya sahabat, ini diskusi ya sahabat. Buat kalian yang tidak setuju silahkan tadi semua. Tapi Allah berkata sesungguhnya dalam Al-Quran kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna, inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a, innallaha alimun. Nah, ini di sini udah jelas. Bima yaf'alun, kebanyakan kata Allah mereka itu dalam membuat pemahaman itu baik tafsir Al-Quran dengan don tadi semua ya. Walaupun asbabul wurud, asbabun nuzul firman ini berkaitan dengan orang-orang yang menyembah berhala, tapi kita tidak bisa terjebak di situ. Karena Al-Quran itu maha luas pemanaannya. Maka tadi baginda Nabi bersabda, Innal Qur'ani sab'atu butun. Sesungguhnya Al-Quran itu memiliki 7 lapis makna. Maka nggak bisa kita mengambil satu lapis makna tadi semua. Maka di situ ada tafsir mulkiyah, malakutiyah, jabarutiyah, lautiyah, bahkan kata Abah tafsir Quran bil Quran. Bahkan mufasirin dulu sahabat, karena belum ada tafsir tematik yang bisa menyatukan alat dulu dengan komputer, satu tema yang sama, misalnya ngomongin Adam dan Iblis, sehingga diacak-acak antara surat Al-Baqarah sama surat Al-Hijr sampai belakang, akhirnya bagaimana mereka akan memahami kisah substansi tentang Adam dan Iblis itu. Kalau seandainya di Quran senceret di sini, enceret sono, enceret sini, enceret sini, enceret sono, tadi semua. Tapi sekarang dengan tafsir hari ini, bahkan dikaitkan dengan ilmu sejarah dan antropologi dan juga arkeologi, sesungguhnya akan lebih jelas memandang tentang tafsir Al-Quran. Maka itulah kalau Abah bilang tadi semua, banyak tafsirkan Al-Quran, kalau menurut pandangan Abah adalah sudah tidak relevan untuk akhir zaman ini. Tadi semua ya. Karena tadi, maka kenapa tafsir yang harusnya berlaku adalah hari ini adalah apa yang sedang realita yang ada hari ini. Bukan apa yang ada 1000 tahun yang lalu. Apalagi yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, misalnya penciptaan manusia. Penciptaan manusia sekarang ini sampai orang udah bisa bikin bayi tabung. Pak, di Eropa itu sekarang ini mau bikin anak tuh, misalnya dari ibunya yang seorang profesor tapi dia kurang cantik, ayahnya seorang ganteng tapi pinter gitu. Sekarang ini bisa dikawinkan. Tadi semua, tadi semua. Ini karena menyangkut genetik. Bahkan maaf ya barangkali ya bagi kaget bagi kalian. Di Eropa itu menentukan anak laki-laki, anak perempuan tergantung kromosom mana yang mau dimasukkan. Kalau hanya Y ya jadi anak laki, nggak usah doa-doa sebenarnya. Dan itu ilmiah. Inilah yang harus dipahami. Mari kita buka wawasan ini. Ya, jangan kita terjebak dengan akhirnya tadi. Orang ingin kaya baca rotib. Dari mana datang kaya baca rotib? Tadi semua. Karena di situ bukan di situ. Tadi letaknya kita ini, aduh. Maka Allah sudah mengingatkan kepada kita. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna.
Kebanyakan mereka hanya menganggap mengikuti dugaan saja sebetulnya. Sehingga kata Allah, inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sementara sangkaan itu tidak bisa memberikan kebenaran sedikit pun. Makanya Allah lanjutkan, innallaha alimun. Tuh, di sini Allah mengajak kita ilmiah. Maka sekarang masalah genetika, misalnya masalah nasab, sebetulnya mudah sekarang ini. Ilmu filologinya ada, genetikanya ada, ilmu sejarahnya ada, ilmu nasabnya ada. Mudah sebenarnya kalau mau kita kembali kepada menghormati akal kita itulah kenapa agama itu untuk orang berakal. Maka itulah orang yang mabuk tidak boleh mendekati sholat. Wala taqrabu sholat wantum sukaro. Jangan dekati sholat bagi orang mabuk tadi semua. Ya. Maka marilah mulai hari ini juga kita, karena sekarang ini Pak, Bapak nolak kayak apapun zaman, misalnya gini, oh saya tetap mengotot dengan tafsir dulu. Pak, hari ini 2025 sudah masuk kepada postmodern. Bapak nggak ngerti apa itu postmodern. Akan berubah zaman kepada zaman digital. Ya, dulu mungkin drone itu hanya dipakai hanya angkat ulut buat bikin foto di atas. Nanti drone itu dipakai perang buat ngangkut orang. Drone itu bisa menjadikan alat transportasi drone itu. Bahkan dipakai manusia. Bahkan nanti tidak akan lama lagi manusia bisa pada terbang. Karena alat terbang pun hari ini sudah dibikin. Banyak sekarang Bapak bisa lihat. Bisa terbang menggunakan air, lihat yang di pantai-pantai itu. Bisa terbang menggunakan gas yang sekarang itu digunakan kayak Iron Man. Itu sudah banyak dibuat Pak. Sekarang ini. Bahkan kita nih dibandingkan dengan negara jin nih yang Abah lihat di Saranjana itu. Mereka itu gedungnya sudah bertingkat. Mobilnya sudah di atas. Kita masih nguplek aja, masih kena tafsir kolot dulu. Nih kita ini udah ketinggalan jauh. Tadi, maka jangan aneh sekarang orang Islam belangsak di mana-mana. Tadi akhirnya kita jadi jongos Korea, jadi jongos Jepang, jadi jongos apa tadi semua, kita masih nguplek aja. Tadi semua. Mari kita mulai, kita realistik saja sahabat. Silahkan kalian, ya cuma kalau Abah sekarang ini menggunakan tafsir, kan tadi kata baginda Nabi, innal Qur'ani sab'atu butun, sesungguhnya Quran itu mengandung 7 lapis. Dan seluruh isi Al-Quran itu, Quran mengatakan, itu perumpamaan semuanya. Masalul ladina, kalau seandainya perumpamaan, kemudian pada saat Allah bicara tentang penciptaan manusia, butuh ilmu genetika. Bagaimana mufasirin dulu, bukan ahli genetika. Ya, bukan ahli biologi, dari semua. Dan mufasirin dulu, contoh lagi, contoh. Pada saat Allah berfirman, subhanalladzi asyra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Akhirnya menafsirkan, padahal surat Al-Isra, surat An-Najm itu sebetulnya kalau dihitung dari asbabun nuzul, surat An-Najm dulu 15 tahun turun duluan tentang Mi'raj, barulah surat Al-Isra. Tapi kan hari ini terjebak kisah itu, kita bingung. Tadi surat An-Najm itu bicara Sidratul Muntaha itu 15 tahun sudah turun sebelum subhanalladzi asyra bi abdihi. Bahkan Masjidil Aqsa-nya itu baru ada 700 tahun kemudian. Dan ya kita ini kalau nggak terbuka, dan Allah pun sudah mengatakan wa may yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Walaupun ayat ini bicara tentang bagaimana orang dulu adalah tentang berhala, nggak ada bedanya. Hari ini kalau kita menganggap segala sesuatu itu ada sesuatu yang harus tetap, ingat hukum alam ini tagoyur. Kalau kita pertahankan, sementara kita saja dari mulai kecil, bayi, balita, sekarang udah tahu-tahu jenggotan punya cucu 5 aja. Nggak bisa, karena makhluk itu tagoyur, wajib berubah. Maka sejarah manusia pun akan berubah. Tadi semua, ya. Jadi dipahami sahabat, bahwa segala sesuatu itu akan semakin meningkat, akan semakin meningkat, akan semakin meningkat. Ya. Kalau kita diam dalam satu pemahaman, maka inilah yang terjadi. Umat Islam ilmunya stroke tadi semua. Seperti darah yang tidak berputar, akhirnya stroke akalnya tadi semua. Ya. Akhirnya sekarang ini, banyak kalian nanti setelah Abah nggak ada, kalian akan bingung sendiri pada saat AI ngomong tentang agama.
Coba lihat oleh kalian. Saksikan, catat omongan Abah hari ini. Satu saat kalian akan bingung tentang AI bicara tentang di manakah Ka'bah sejati itu. Di manakah Baitul Ma'mur itu. Siapa Allah itu. Siapa Muhammad itu. Bagaimana syahadat itu. Dan itu yang bicara nanti AI. Tadi semua. Karena AI adalah mungkin hari ini wah mustahil, silakan sajalah. Seperti dulu orang-orang tentang komputer, tentang ini nanti HP itu kecil, nanti bisa bicara. Sekarang sudah segalanya apa yang dulu tuh hanya lamunan, sekarang udah realita. Bahkan realita itu sudah mulai hilang, muncul lagi lamunan baru. Inilah kenyataan yang harus dipahami. Dan Allah sebetulnya sudah memberikan isyarat adalah innallaha alimun. Lihat dalam Al-Quran, lebih 11 ayat mengatakan Al-Quran itu adalah seluruhnya perumpamaan. Watilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Hanya kepada mereka yang diberikan faham oleh Allah, yang cukup ilmunya. Nah, saya mencatat dari beberapa ulama adalah sekarang ini minimal seorang mufassirin itu harus memiliki ilmu istiqoq, ya. Dulu tidak ada, zaman mufassirin dulu istiqoq adalah ilmu dalam bahasa Arab yang mempelajari asal usul kata. Istiqoq namanya. Dari dulu nggak ada ilmu ini. Bagaimana mereka mufassirin ini? Jadi mereka hanya menafsirkan saat itu, ya. Cuma tadi manusia terlalu mengkultuskan tafsir karena dipengaruhi oleh kamakola Sonokorgronya, Panderplas. Jangan kamu menafsirkan Al-Quran. Siapa yang menafsirkan Al-Quran sedang sedang membooking tempat duduknya di neraka. Itu sebenarnya kita suruh jangan berubah, orang Islam, gitu kan tadi sebenarnya tadi semua, ya. Jadi asal katanya, kata-kata baru terbentuk dari kata-kata dengan perubahan bentuk makna, istiqoq tadi semua, ya. Ya. Kemudian yang dibutuhkan lagi untuk seorang mufassirin, dan saat itu belum ada ilmu linguistik. Bagaimana seorang mufassirin itu tadi akan memahami seluruh huruf-huruf Al-Quran itu pemanaannya. Kadang-kadang orang kita terlalu berlebihan menganggap mereka itu Superman tadi semua, ya. Padahal dengan kelebihan ilmu hari ini, kata Abah juga, tidak ada orang yang tidak mungkin Tuhan membalikan, mundurkan soal ilmu pengetahuan. Dan Nabi pun sudah udah mengatakan nanti di akhir zaman itu mereka itulah pintar. Cuma sayang, betul kata Nabi, ilmunya itu tidak melewati tenggorokannya, itu saja. Kalau hari ini Nabi tidak pernah mengatakan bahwa ilmu yang sekarang ini akan berkurang. Tadi ya. Kedua ada ilmu linguistik, ada studi ilmu tentang bahasa mencakup berbagai aspek seperti struktur, makna, penggunaan, dan sejarah bahasanya. Bagaimana bahasa ini sudah mengalami dari mulai bahasa Ibrani, dari bahasa Sanskerta. Tadi kan awalnya dari bahasa kita. Ada 9 tingkatan bahasa sampai kepada bahasa Ibrani, bahasa bahkan dari kita dulu nih sebetulnya nanti Sanskerta, bahasa sebetulnya udah tulis 9 bahasa tempo hari, sampai yang paling ujung adalah bahasa Hijaiyah, huruf Hijaiyah Arabik, Ibrani, Aramik, Ibrani tadi semua. Nah, itu hanya dipahami ilmu linguistik. Saat itu ilmu itu belum ada. Bagaimana mufassirin akan menafsirkan setiap, nah apalagi yang berkaitan dengan ilmu antropologi nanti adalah, nah ilmu sorof. Kebanyakan pada saat itu ilmu sorof belum ada juga. Ilmu nahu, ilmu sorof adalah cabang ilmu yang mempelajari perubahan bentuk kata, tasrif tadi semua. Tadi. Bagaimana dikata alimah ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun wa dzaka ma'lumun. Nah, tingkatan-tingkatan naik tadi semua. Sehingga inilah yang disebut dengan ilmu sorof. Nah, pada saat mufassirin yang banyak dipakai sekarang ini tafsirnya, nanti Abah sebutkan ada 500 tafsir yang sudah ada. Dan itu kalau kita lihat sejarahnya, ilmu-ilmu ini belum ada. Bagaimana mereka ini akan menafsirkan dengan alat yang sempurna untuk menafsirkan huruf demi huruf Al-Quran. Ya. Ya. Makanya sekarang banyaklah yang sekarang contoh Abah mengatakan bahwa akhirat itu di sini pada saat Allah mengatakan yauma tubaddalul ardu ghair. Ayo. Padahal di situ nggak ada akhor, orang di sana. Padahal Qurannya sendiri mengatakan ghair, artinya
bukan akhir, bukan di tempat lain akhirat, tapi di tempat yang sama dengan dunia. Ini kan membutuhkan kemudian juga yang dibutuhkan ilmu untuk adalah ilmu nahu, adalah dalam bahasa Arab yang mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab untuk mengetahui kedudukan kata dalam kalimat. Itu saat itu mufasirin belum ada sahabat ilmu nahu itu. Ilmu nahu sorof kan baru tahun berapa, coba kalian hitung. Ya. Bahkan ilmu tajwid aja baru tahun berapa tadi semua. Ya. Jadi marilah kita mulai, kita jangan seolah-olah begitu baca tafsir itu kayaknya waduh produksi malaikat gitu kan, yang tidak boleh salah. Lihat 50 tafsir yang kita ajil, 50 lah perbedaannya. Maka lihat Sofatul Tafasir, di mana bahasa? Oh, dia senangnya ilmu balagoh misalnya gitu. Oh, tafsir ini senangnya apa? Gitu. Jalalain yang dilihat perilaku tubuh, mulkiyah gitu kan tadi. Bagaimana tafsir Ibnu Katsir? Nah, dari tafsir Ibnu Katsir itu Abang melihat itu lebih dari puluhan tafsir mengambil dari Ibnu Katsir. Sebetulnya sama saja dengan tafsir Ibnu Katsir, tapi sesungguhnya dia ngasih nama judul baru dengan sedikit-sedikit sentuhan saja. Tetapi dasar pokoknya adalah saya melihat kebanyakan tafsir itu dari tafsir Ibnu Katsir. Jadi semua kalau bicara ke sini ya. Kemudian ilmu antropologi, seorang mufasirin itu atau juga mungkin muhaddisin juga ya, atau barangkali adalah termasuk ahli ilmu hadis, adalah harus ngerti ilmu antropologi juga, mempelajari manusia berbagai aspek termasuk aspek biologisnya, sosialnya, budayanya, sehingga sejarahnya bisa kepotong. Sehingga tidak akan beradu antara Al-Quran dengan ilmu pengetahuan. Dan sekarang banyak sahabat sadar nggak sadar. Nah, yang Abah ingin ajak kepada kita adalah bagaimana menggunakan Al-Quran pada abad AI dan modern ini. Yang tentu saja kalau menurut Abah adalah karena kita sudah ada tafsir tematik sekarang. Tidak bisa lagi kita hanya kepada tafsir 1000 tahun yang lalu, 500 tahun yang lalu. Yang pada saat persoalannya yang berbeda. Dan Allah, ingat, yang memberikan pemahaman kepada siapapun dari mulai 10 Hijriah sampai 100 Hijriah, 200 Hijriah. Barulah Islam itu dirumuskan setelah 200 tahun. Ya. Demikian juga tentang sholat oleh Imam Ja'far As-Shadiq. Kemudian juga Imam Bukhari. Lihat, ahli-ahli hadis. Dan kalau kalian teliti membaca ahli hadis, lucu-lucu mereka itu. Mereka bukan orang Arab. Mereka bukan keluarga Nabi dari Azerbaijan, dari Tajikistan, dari Bukhari, dari Bukhara. Coba kalian lebih cerdas memahaminya. Kok kenapa pengumpul hadis itu justru yang jauh-jauh dari Arab sendiri? Coba, inilah perlunya ilmu antropologi, ilmu sejarah. Jangan-jangan tuh, kan begitu. Jangan-jangan nih ada satu orang, kelompok, organisasi yang ingin justru membelokkan Islam. Loh, itu fakta. Ya, tadi semua. Lihat, dari Imam Hambali yang ahli hadis, katanya 1 juta hadis. Beliau punya murid adalah Imam Bukhari. Imam Bukhari itu sebetulnya aslinya dia adalah bahasa Yahudi. Nggak ada masalah. Tadi nggak usah ribut. Jadi siapapun kita, tapi bukan tentang siapa bapakmu, kakek moyangmu, yang penting siapa kita. Buat apa kakeknya Rasulullah kalau dulu kamunya bajingan? Buat apa bapakmu adalah kiai kalau kamunya bajingan? Karena kalau mau Abah segalanya tentang kita, bukan tentang siapa. Bukan tentang bapakmu, kakekmu, apalagi buyutmu, engkongmu. Nah inilah ya. Maka untuk seorang mufasirin dibutuhkan juga seorang antropologi. Karena lihat sejarah bagaimana mengisahkan sejarah kaum Sabah, Bani Ad, Bani Samud. Bagaimana memahami sosiologi manusia saat itu. Ada manusia dihancurkan dengan angin, misalnya umat Nabi Sis, yang dihancurkan dengan air, umat Nabi Nuh. Ya. Kemudian juga adalah umat yang dihancurkan dengan kaum Sodom. Bani Ad itu adalah Nabi Lut. Adalah bagaimana dengan lahar. Sampai sekarang peninggalannya masih ada. Bagaimana Firaun itu. Firaun itu bukan satu, banyak Pak.
Yang disebut Fir'aun itu semua raja Mesir namanya Fir'aun. Kadang-kadang orang Islam ini kayak benci banget sama Fir'aun. Gitu. Tapi nggak sadar diri kita Fir'aun. Tadi semua. Semua raja Mesir itu namanya Fir'aun, Farao. Gitu kan tadi semua. Marilah maka orang Islam harus cerdas. Kalau enggak kita ini jadi kambing conge terus. Akhirnya jadi jongos Korea, jadi jongos Jepang. Tadi karena bodoh. Dia kayak sapi perah. Disuruh ngeluarin duit untuk buang duit ke Arab Saudi, mau saja gitu kan tadi. Tadi semua. Di sana buang-buang duit di mall sana, dari balik lagi sini. Tadi semua. Allahu Akbar. Ini ya, maaf ya, ini kita berbuka wawasan. Supaya kita ini lebih cerdas dalam memahami tadi semua. Termasuk tafsir, ya. Maka harusnya hari ini kata apa? Tafsir Quran bil Quran. Tafsir di atas tafsir. Karena sekarang ini sudah alatnya sudah komplit, antropologinya sudah, linguistiknya sudah, ilmu nahunya sudah ada, ilmu sorobnya sudah ada, kemudian ilmu sosiologinya sudah ada, arkeologinya sudah ada, filologinya sudah ada. Nah, antropologi ilmu yang mempelajari manusia dari berbagai aspek. Bagaimana hidupnya Bani Ad? Kenapa mereka dihilangkan oleh Allah, kaum Saba itu? Kemana bangsa Mesopotamia, Babilonia? Allah sudah menyebut dalam Al-Quran. Kemana mereka? Bani Ad, Bani Samud, Saba, dan lain sebagainya. Kalau kita ngerti dari aspek antropologi, arkeologi, sosiologi, sejarah peradaban makhluk sebelum Nabi Adam, setelah Nabi Adam, tadi semua. Maka sebetulnya kita tidak akan tertipu oleh siapapun, apapun. Karena hati-hati sekarang ini, tidak semua kitab yang bertuliskan gundul itu sebuah kebenaran. Karena khobar, apapun yang dituliskan itu khobar. Dan setiap khobar itu wajib diverifikasi. Tadi semua. Ya ternyata yang ngaku Habib aja 500 tahun ternyata batal hari ini kan. Nah inilah. Segala sesuatu yang sudah dianggap kebenaran ratusan tahun yang disebut surah wal istifadah. Begitu dianalisa secara ilmiah, oh batal Pak. Nanti termasuk ilmu tafsir hari ini. Kalau kalian mau mempelajari tadi semua, ya. Maka marilah yang terbaik itu yang Abah ajak itu kembali kepada ilmu nafe. Karena agama yang dibawa dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu bukan fikih, ingat itu. Agama yang dibawa Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu adalah tauhid. Adalah yang diajarkan itu ilmu nafe, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu akhlak, ilmu adab. Saling menyayangi, saling memaafkan, itulah tujuan agama. Bukan sekarang sibuk-sibukan, bagus-bagusan, tartil-tartilan baca Quran. Maaf ini. Ini nggak jelek, tapi kita sudah keluar dari substansi. Tadi semua. Inilah yang harus kita orang Islam bangkit sekarang ini tadi semua. Tadi ada orang-orang kita yang sekolah ke Arab Saudi mendapatkan gelar LC, maka di sana diberengus malah makin riuh deh, tambah buram pemahaman agamanya. Nah inilah kadang-kadang kita ini aduh terlalu polos ya. Ilmu sosiologi, ilmu yang mempelajari tentang struktur, fungsi dan perilaku masyarakat, interaksi antar kelompok dalam masyarakat. Ini seorang mufassirin itu harus memiliki pemahaman. Terlebih lagi nanti adalah ketajaman adalah ilmu hakikat. Nah itu. Karena yang tahu firman Allah hanya Allah. Maka inilah tadi. Jangan aneh kalau apa yang disampaikan oleh Abah atau siapapun mereka ahli-ahli hakikat adalah menafsirkan Al-Quran sudah berbeda. Karena semua ayat Al-Quran bukan tidak ada yang bisa kita tafsirkan dari alif lam mim shad, ha mim, alif kaf ha ya ain mim shad. Semuanya itu jelas Yasin, Toha. Tapi kalau cuma kamakola, 1000 tahun yang lalu ya siap-siap nyemplung. Tadi semua. Ya. Dan tidak akan paham. Sementara Al-Quran tidak pernah sedikit pun dia bergeser. Tapi sayang pemahaman manusianya yang berhenti pada satu titik. Apalagi setelah kehancuran keluarga Rasulullah yang terakhir. Kita ini kan sudah, kita nggak ngerti lagi sejarahnya. Siapa Turki Ottoman itu? Itulah keturunan Rasulullah yang terakhir. Yang sudah
dirampok oleh mereka, malah kalian imani yang merampoknya. Ini kan lucu nih sekarang ini dari semua. Ya, filologi adalah ilmu yang mempelajari bahasa, kebudayaan, pranata, sejarah, bahkan dari naskah-naskah kuno. Nah sekarang naskah-naskah kuno sudah bisa ditemukan. Bahkan maaf ya sahabat, nah sekarang ya bagi sekarang kalian yang sedang ahli filologi, kenapa di kitab apa namanya Weda, di kitab Hindu yang jauh sebelum Islam ada, sudah ada kisah Haruta wa Marut. Kalian pasti bingung. Gitu. Dep Haruta wa Marut di kitab itu. Bahkan maaf ya, baginda Nabi Muhammad lahir tahun berapa? 571 Masehi. Tapi di Birmingham, Inggris, ada 4 lembar, ada tafsir yang sudah ada 10 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Nah ini juga perlu sejarah kita memahaminya. Termasuk nanti tentang syafaat. Nah ini juga kapan syafaat ini dilarikan ke manusia. Sekali lagi, syafaat itu bukan hak Nabi Muhammad. Ini Allah sendiri yang mengatakan. Cuma tadi karena kita berpegang kepada tafsir yang salah, akhirnya ada makhluk yang Allah mengatakan, makhluk itu la haula wala quwata. Tak satu pun makhluk memiliki kekuasaan. Darra wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura. Tapi sekarang seolah-olah syafaat itu adalah milik orang yang sudah meninggal. Orangnya saja meninggal. Bagaimana bisa nolong kamu? Wong masih hidupnya saja Abu Thalib nangis-nangis beliau 3 tahun sampai Allah tegur, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Hei Muhammad, sungguh kamu tidak bisa memberikan syafaat kepada orang yang kamu kasihi sekalipun. Apalagi kalian yang nggak ketemu aja enggak. Yang tiap hari bantu aja nggak dikasih syafaat oleh Allah. Kalau Allah tidak izin, berarti syafaat itu milik siapa? Maka nanti kita bahas. Karena ini awalnya karena dari tafsir yang salah, menafsirkan seolah-olah sumber tafsir syafaat itu ujma Nabi Muhammad. Muhammad yang mana? Ada Muhammad Haq, Muhammad Hakiki, Muhammad Harid, Muhammad Majaji, Muhammad Derajat baginda Nabi Muhammad yang di Madinah. Nah ini juga nggak dipahami lagi dari semua. Nanti kita bahas terakhir ya tentang syafaat. Kalau tidak kalian nanti nyemplung nanti. Ya bagaimana mungkin Allah sendiri yang menegur Nabi Muhammad. Dia bilang tak sebiji jarah pun dari makhluk yang mampu memberikan daya kekuatan. Ingat itu Allah yang berkata. Tapi karena tadi salah, maka kenapa abang membahas itu kepada tafsir. Tafsir karena tafsirlah yang membelokkan itu. Karena tafsir yang 1000 tahun yang lalu itu adalah tadi kata abang 11 keilmuan, ilmu linguistiknya, ilmu nahunya, ilmu sorobnya, apalagi ilmu mantiknya belum ada Pak. Terus dengan alat apa para mufasirin dulu itu menggunakan? Coba kalian pahami sejarahnya. Ya. Apalagi kalau ditambah lagi hari ini, ditambah ilmu genetika, ilmu kromosom, ditambah lagi ilmu apa namanya sosiologi, antropologi, arkeologi, filologi. Oh, sekarang lebih komplit lagi alat analisanya. Maka orang hari ini yang sudah dia adalah terbuka mata batinnya sebetulnya akan lebih tajam memahami isi Al-Quran. Bahkan huruf per huruf sekalipun. Inilah ya, maka mari kita, karena kita ini udah menutup ini. Kalau kita nggak buka-bukaan begini, kita ini aduh mau gimana tadi semua. Dan sekarang Islam sudah jadi korban, jadi jongos sudahlah. Kita negara paling tidak bahagia tadi semua ya. Dan ilmu genetika ini perlu juga bagi seorang mufasirin. Karena Quran bicara tentang nutfah, nuqoh, alaqoh. Bicara tentang inna khalaqnal insana min nutfah. Nutfah itu wadi, madi, mani, manikam. Unsur narun, hawaun, maun. Itu kan semuanya kimia. Jadi Al-Quran itu bicara penciptaan batin, bicara kimia. Bicara penciptaan dohir, hukum fisika. Maka di hukum tubuh ini berlaku hukum materi, hukum energi. Maka itulah berlakulah hukum EMC kuadrat. E energi, M adalah materi, C kuadrat adalah nurun ala nurin. Sebetulnya sudah, Quran sudah bicara.
Yahdillahu li nurihi tadi semua. Kaukabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakatin zaitunati la syarqiyyati wala gharbiyah yakadu zaituha yudi'u walau lam tamsu nurun ala nurin. Tuh. Itu Allah sudah bicara tentang nurun ala nurin. Kalau EMC kuadrat itu dibuat Einstein, diizinkan oleh Allah, diberikan ke si Einstein untuk merumuskan rumus nurun ala nurin. Karena berlakulah hukum materi di alam dunia ini. Jadi materi ini adalah merupakan energi yang memadat, yang semuanya berasal dari cahaya. Dan Allah menjelaskan surat An-Nur, Allahu nur, nur itu cahaya, maka ilmu pun cahaya. Al-ilmu, maka awal ma khalaqallahu nuri, awal yang diciptakan adalah nurku, itu. Maka segala perkara itu dari nur, yang kemudian menjadi energi, menjadi materi. Nah, bagaimana kita ini makhluk materi? Maka tadi manusia akan kembalinya kemana? Tergantung yang diilahkan oleh diri. Maka kenapa yang dibawa misi itu adalah la ilaha illallah. Kalau kita makhluk materi, yang diinginkan materi, kita kembali lagi ke materi. Jangan teriak-teriak, saya ingin balik pada Allah, tapi otakmu materi, kamu kan kembali. Karena yang diilahkan adalah materi. Nah, inilah tadi kadang-kadang kalau nggak ngerti konsep tadi semua, ya. Jadi ilmu genetika dibutuhkan oleh seorang mufasirin akhir zaman. Lihat tentang surat An-Nisa ayat pertama. Bahwa manusia itu berasal dari ummatan wahidah itu di situ. Itu bukan tentang Adam dan Hawa. Tapi stem cell tadi ada yang kemudian memecah menjadi dua. Maka disitulah tadi semua. Maka disinilah kegagalan. Saya lihat mufasirin siapapun mengatakan Adam. Termasuk juga waktu wa idkulna ya Adamuskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan. Allah mengajak kita untuk happy di dunia ini, untuk bahagia, menikmati isi dunia ini, jannah tadi semua. Cuma syaratnya wala taqrabu hadhihi syajarah. Cuma kalau begitu diartikan wa idkulna Adam itu kepada Nabi Adam, padahal sebetulnya sedang bicara ruhmu. Dan zauj itu adalah jasadmu. Adalah bagaimana kebahagia dohir batin. Sebenarnya. Bahkan pada saat Allah berkata, Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursili sama alaikum midroro wa yumdidkum bi amwalin wal banin. Sebetulnya Allah itu sudah bicara tentang rekening-rekening yang mengalir. Jadi bedakan kisah dulu. Quran turun di Arab, tempatnya kering. Tentu pemahaman orang saat itu supaya tertarik kepada Al-Quran, diiming-imingi sungai yang mengalir. Coba akalnya dipakai. Kemudian juga kenapa dikasih bidadari? Karena orang Arab itu dulu, Abu Jahal bininya 400. Abu Jahal, Abu Lahab 200. Kalian ngerti gak sejarah orang Arab itu? Harga perempuan tuh kayak beli budak. Beli di jalan tuh kayak beli itu aja tempe, habis itu kamu tumpakin ya kayak begitu, dan hukumnya sampai hari ini masih berlaku itu. Kenapa dikisahkan tentang perempuan-perempuan? Karena memang di otak orang Arab itu tadi satu negaranya adalah kering. Coba kalau kalian berpikir tentang keindahan-keindahan Quran itu sebetulnya semuanya tentang maaf ya, maka ini saya bicara nih kepada teman-teman adik-adik abah yang ada di UIN, Sunan Kalijogo ya, Sunan Ampel ya tadi yang bertanya itu. Ya tentu kalau menurut abah tidak berlaku lagi, karena kita ini hidup di abad ini tadi semua. 10 tahun akan datang HP kamu sudah nggak berguna. Dulu dari mulai cinit-nit, sekarang sudah Android. Androidnya juga sudah berapa dulu? Istilahnya apa namanya? 2G, 3G, 4G, sekarang berapa? Udah 5G. Tuh. Coba kamu masih pakai cinit-nit, diketawain kamu. Ini kadang-kadang orang kita ini, ya Allah, dalam kehidupan modern kamu ingin rubah mobil, dari kijang kotak, sekarang ribbon, Innova ribbon, gitu. Dulu dari Col L300, sekarang Pajero, gitu kan tadi semua. Apa sekarang? Dulu dari pesawat Twin Otter, sekarang Concorde,
Boeing 777 yang 2 lantai, bahkan A380 yang sudah isinya tuh tadi semua. Aduh, tadi semua. Beli TV pengen yang terbaru, semua. Beli mobil pengen yang terbaru. Haji Warman tuh, Haji Warman tadi semua. Beli mobil ingin yang terbaru, beli TV yang ingin yang terbaru, bangun rumah ingin model yang terbaru, beli bini kalau perlu yang sekarang yang terbaru. Gitu kan tadi semua. Begitu pemahaman Quran 1000 tahun yang lalu. Maaf. Ingat, kepada siapapun Allah memberikan pemahaman akan disesuaikan dengan ayat kauniyah. Kalian harus paham itu. Maka kalau kalian yang ngerti ilmu antropologi, sosiologi, keadaan bagaimana Al-Quran itu turun dengan itu sangat sinkron. Karena berdasarkan ilmu sosiologi saat itu, antropologi saat itu, pada saat Quran bicara tentang apa namanya jannatin tajri min tahtihal anhar, tentu saat itu bagi orang-orang Arab membayangkan sebuah daerah yang curcor air, dipan dari emas, kemudian di mana buah-buahan, hayal kepada mereka. Buat orang Jawa Barat tidak hayal. Tiap hari di sungai mainnya. Nah inilah kita cari semua. Tapi kalau ngerti ilmu antropologi, kehidupan sosial saat itu dengan saat ini, tentu. Ya. Makanya marilah tadi semua. Nah kita lihat lagi ya. Termasuk apa cepatkan saja ya. Ilmu fisika. Hari ini segalanya tentang ilmu fisika. Bagaimana hukum fisika berlaku. Apa itu hukum fisika? Tadi. Termasuk hukum kekayaan energi, hukum cahaya. Tadi semua. Dan hari ini bicara dikir, bicara sholat, bicara cahaya. Dikir, terang. Lupa, gelap. Begitu loh sebetulnya. Itu sama saja hukum Newton. Itu tadi semua. Pada saat kamu dengan cerang, maka segalanya kelihatan. Pekerjaan kelihatan, apa kelihatan, duit kelihatan. Tuh. Maka pada saat gelap, maka kata Allah, man a'radu an dzikri fa inna semuanya gelap. Tadi proyek gelap, duit gelap, semuanya gelap, masalah muncul. Sebetulnya hanya bicara tentang cahaya. Hari ini pun kalau kamu berjalan di kegelapan dengan cahaya, maka kamu merasa nyaman. Tadi sebetulnya. Coba tolong pahami ya, tadi semua. Itu ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Baik hewan, tumbuhan maupun mikroba. Sekarang ini Pak, anjing, bapak-bapak lihat ada anjing panjang, kakinya pendek, tulingnya koplok. 4 anjing bisa dikawinkan sekarang ini. Anjing yang tadinya ada tinggi, tapi kurang bagus, dipendekin kakinya, genetikanya. Maka pernah gak lihat anjing panjang tapi kakinya pendek? Hah? Iya kan? Kemudian telinganya koplok, dibikin telinga koplok, kepalanya mirip herder, tapi mulutnya adalah bulunya cow-cow. Sekarang ini Pak, itu hanya permainan kecil, anak ingusan. Bukan urusan Tuhan. Tuhan mengangguk saja. Mau dibikin apa itu anjing? Ya Allah, ya Karim, orang Islam yang udah ketinggalan. Tadi semua. Ya. Bahkan biar Bapak lihat sekarang ini. Pohon mangga. Dulu waktu Bapak kecil nggak ada pohon mangga. Sekarang saya punya pohon mangga. Cabangnya sini gedong. Sini arum manis. Sini. Udah biasa lihat sekarang udah biasa. Biasa. Bahkan dengan kultur jaringan sekarang nggak usah lagi netesin telur. Apa namanya nilai susah diambil saja bagian dari daging kulit. Itu bisa jadikan bibit. Sekarang ini dengan ilmu genetika, dengan kultur jaringan, ya. Dan kemudian dalam pertanian ilmu Mendel, tadi semua, ya. Kemudian tanaman dibuat paritas 1, paritas 2, paritas 3, sampai paritas 7. Kawinkan ini. Ada tanaman besar pohonnya, buahnya banyak, tapi asam. Tapi ada pohon kecil, akarnya kurang kuat, atasnya kurang rindang, tapi buahnya manis.
Pak. Makanya dulu pernah nggak ada montong dulu waktu kita kecil? Nggak ada kan montong. D24 nggak ada. Itu bulan apa lagi sekarang ini yang terkenal? Musangking. Dulu nggak ada. Waktu saya ke Malaysia, Malta itu berapa? D54 ya. Begitu ke sana lagi, wah ini durian Musangking. Jadi warnanya kuning, bijinya nggak ada, rasanya manis, tapi dulu kurang harum. Maka D24 harus kawinkan. Jadi, ya Allah, sekarang ini Pak. Sekarang ini alaminya, karena manusia sudah ngerti hukum alam. Dan Allah itu hanya ngangguk saja. Tadi semua. Sekarang apa yang tidak bisa dikawinkan? Semua tadi. Ya Allah, ya Karim. Inilah ya kalau ngerti ilmu. Nah, Quran sudah bicara itu. Ya. Tentang ilmu kimia. Kemudian juga tentang tafsir tematik yang dulu ulama dulu nggak bisa. Kalau sekarang Abah bisa mengumpulkan tuh. Oh, tentang tema Nabi Adam dengan iblis. Nggak usah mencari-mencari nyari-nyari, satukan dulu semua nih. Jelek gitu. Oh, ini sebenarnya dari sekian puluh ayat tentang Adam dan iblis. Kita ngerti akhirnya. Substansi Allah itu apa tujuannya? Kayak ibaratkan puzzle. Puzzle Bapak ini bikin orang. Kayak foto Abah, sobek sini, sobek sini, sobek sini. Abah dipencet, ditebarin gitu. Paham nggak? Nah, kita tidak akan ngerti karena satu lihat matanya. Tadi semua. Akhirnya orang bicara tentang Adam dan iblis, yang satu ngomongin kakinya, yang satu ngomongin telinganya. Padahal yang dimaksud oleh Allah tentang Adam dan iblis itu, begitu dengan tafsir tematik kita mengerti apa sih tujuan, apa yang dimaksud Allah itu tadi, makosidnya tentang Allah mengisahkan Adam dan iblis itu. Kita ini jelas akhirnya memahami Al-Quran. Demikian pula tentang ayat-ayat yang lain, penciptaan manusia. Dari surat Al-Insan, tentang Allah, ya ayyuhal insan, ma ghurraka bi rabbikal karim, alladzi khalaqaka fa'ada fi ayyi syuratin ma sya'arakabah. Kaitkan dengan surat. Wa khalaqal insan ala suratir rahman. Oh, Allah itu bersemayam di atas aras. Allah itu Ar-Rahman ala arsistawa. Karena disatukan. Yang Ar-Rahman itu ya manusia, ya arasnya itu pasti ada di mana manusia. Dan Allah bicara di atas air, aras Allah itu di atas air. Dan manusia kata Allah dibuat dari air mani. Dari wadi, madi, mani, manikam. Akhirnya begitu Allah bicarakan di Al-Quran tentang penciptaan manusia, kelihatan itu semua. Nah, ini tentang tafsir tematik, metode penafsiran Al-Quran yang berfokus pada pengumpulan dan pengelompokan ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan satu tema tertentu. Sehingga tidak akan bingung kita memahami tafsir Quran. Nah, kalau Quran kan baru aja bicara subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjid. Bawahnya udah ngomongin Nabi Musa. Udah Nabi Musa ngomongin Nabi Yusuf. Tapi kalau dengan taksir tematik kita bisa satukan tentang Yusuf semuanya. Tentang Musa semuanya. Tentang Adam dan Iblis semuanya. Tentang malaikat semuanya. Tentang jannah semuanya. Tentang nar semuanya. Sehingga kita mengerti apa sih yang disebut jannah oleh Allah itu. Apa itu disebut nar oleh Allah itu. Setelah kita gabungkan semua. Nah, inilah yang harus dipahami ya. Kemudian yang Abah ingin tegaskan lagi terakhir adalah tentang tadi, karena salah menafsirkan Quran, akhirnya juga tentang syafaat. Karena ini tamaan Mas Yusuf ya. Ini Mas Rahman bertanya tadi tentang kenapa tafsir Quran ini dari teman-teman UIN. Tapi sekarang Abah jawab adalah Mas Yusuf, memang dari Al-Quran sendiri sebetulnya syafaat itu milik Allah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kulillahi syafa'atu jami'an. Tadi. Lahu mulkus samawati wal ardi summa ilahi turja'un, kata Allah. Hei Muhammad, caritakan, ngomongkan. Hanya milik akulah syafaat itu, kata Allah.
Allah. Karena manusia itu la haula wala quwata. Pahami? Abah tidak akan panjang-panjang membahasnya karena banyak ayatnya tadi semua ya. Kemudian apa lagi? Ya. Surat Al-Anbiya 27. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa limanir tadha wa hum min khasyatihi musyfiqun. Dia Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di hadapan mereka, malaikat, dan yang ada di belakang mereka. Mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang dia ridhoi, yang Allah izinkan. Artinya syafaat itu mutlak di tangan Allah. Di sini surat Anbiya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam min malakin fis samawati la tubni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di iyya'dzanallah in ayya'dzanallahu liman yasha wa yardha. Betapa banyak malaikat di langit yang syafaat pertolongan mereka sedikit pun tidak berguna. Tadi semua ya, kecuali apabila Allah telah mengizinkan. Ingat itu, ada izin dari Allah ya. Kemudian juga apalagi masih surat Saba. Bismillahirrahmanirrahim. Ulladina za'amtum minad dunillah la yamlikuna misqala darratin fis samawati wa fil ard wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahu minhum min min dohir. Tadi semua ya. Min dohir di sini kalimatnya ya. Katakanlah hai Muhammad, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan sebejah jarah pun. Ya. Bahwa manusia itu tidak memiliki sebesar jarah pun adalah kekuatan yang ada di langit dan di bumi. Mereka juga sama sekali tidak mempunyai peran serta dalam penciptaan langit dan bumi. Dan tidak di antara mereka yang menjadi pembantu bagi Allah. Tadi semua ya. Jadi Allah yang menegaskan sesungguhnya kekuasaan itu ada di tangan Allah tadi semua ya. Bahkan Allah menyebutnya sebiji jarah ya. Makanya dalam ayat yang lain, dorro wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusur. Tidak ada yang bisa memberikan darurat, tidak yang bisa memberikan manfaat, tidak yang menghidupkan, tidak yang mematikan kecuali Allah. Allah pegang itu. Jangan ragu lagi tadi semua ya. Adapun kita mencintai baginda Nabi adalah tadi, karena baginda Nabi akan diizinkan memberikan syafaat atas izin Allah. Itu pahami, jangan salah. Kalau Allahnya nggak kelihatan, Nabi Muhammad juga tidak bisa memberi syafaat. Ingat itu, ya. Tadi tidak ada, bahkan tidak ada nasi yang mengenyangkan kalau tidak diizinkan oleh Allah. Artinya nasi saja bisa memberikan syafaat, timbulnya rasa kenyang karena diizinkan oleh Allah. Maka siapapun, maka disebutkan ada para ulama, guru kalian, para baginda Nabi memberikan syafaat dengan izin Allah. Itu pegang dulu patokannya. Bukan karena gurumu, bukan karena Nabi Muhammad, bukan karena siapapun, tapi syafaat itu datang dari Allah, diizinkan kepada mereka. Sebagaimana Allah memberikan syafaat kepada api bisa membakar. Membakar itu bukan api. Yang memberikan tajam pada golok itu bukan golok. Allah memberikan syafaat kepada golok. Tadi semua syafaat. Hilangnya haus dari air itu adalah syafaat. Allah izinkan kepada air. Karena air itu makhluk itu la haula wala quwata. Nah inilah harus dipegang. Maka disitulah kita harus lurus tauhidnya tadi. Maka dikatakan dalam ayat yang lain adalah Bismillahirrahmanirrahim wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adinalah hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqq wa huwal aliyyul kabir. Maka dikatakan tidaklah berguna syafaat pertolongan di sisi Allah kecuali bagi orang-orang yang diizinkan oleh Allah. Ingat itu. Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hatinya, mereka berkata, apa yang difirmankan Tuhanmu?
Mereka menjawab kebenaran, dialah yang maha tinggi dan yang maha benar. Tadi semua ya. Kemudian sebagai ayat penutup dari Abah tentang bahwa kepada Mas Usuf bahwa syafaat itu milik Allah adalah ilaihi marji'ukum jami'an. Kepada Allah lah segalanya dikembalikan. Tadi semua ya. Maka itulah dalam hikam kanallahu apa namanya ma'a syai'ah, kanallahu apa namanya syai'ah mah tadi semua. Dan sesungguhnya Allah lah yang ada tadi.